dari saya buat saudara orang dimanapun dong berada. Saya mau bilang bahwa kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena kasih setia Tuhan, karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan, kita masih bisa bernafas, kita masih bisa ada sampai saat hari ini. Semua itu karena cinta kasih Tuhan di dalam setiap kita punya hidup. Hari ini saya mau bilang begini, kita harus belajar dari firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah penuntun di dalam setiap kita punya hidup. Itu salah satu kunci, yaitu kita harus belajar, kita harus mengerti, kita harus memahami, dan kita harus lakukan apa yang ada di dalam firman Tuhan. Memang sangat berat, tapi yang bisa kita lakukan, harus kita lakukan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Hari ini saya mau bilang begini, kita harus belajar dari Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-1 sampai yang ke-11. Di situ bagaimana dijelaskan ketika Tuhan dihadirkan di dalam acara perkawinan. Di dalam acara tersebut ada satu permasalahan yang mereka hadapi, yaitu ketika acara tersebut sedang berjalan, di dalam pertengahan acara tersebut mereka kehabisan anggur. Dan para pelayan di dalam itu mereka bingung apa yang harus mereka lakukan supaya mereka bisa mendapatkan anggur lagi untuk memberi minum para tamu yang ada. Ketika Ibu Yesus melihat itu, Ibu Yesus meminta kepada Yesus untuk melakukan segala sesuatu untuk bisa mendapatkan anggur untuk memberi minum para tamu-tamu yang hadir pada saat hari itu. Nah, kalau saudara dong baca di situ dalam ayat-ayat tersebut, di situ ada juga jawaban Yesus. Belum saatnya untuk Yesus melakukan itu. Tetapi kalau saudara dong baca lagi di situ, Yesus melakukan segala sesuatu yang mereka tidak tahu. Dan secara kasat mata manusia, kita melihat bahwa itu mustahil. Kalau kita berpikir dengan pemikiran kita berpikir dengan pemahaman kita bilang bahwa itu mustahil. Tetapi Yesus melakukan itu, dan Yesus menolong apa yang menjadi kebutuhan di dalam acara tersebut. Terkadang kita sebagai manusia, kita memahami Tuhan dengan kita punya pemikiran kita sendiri. Kita tidak memahami Tuhan dengan kita punya iman percaya. Saya mau bilang buat saudara orang, jangan pernah kita memahami Tuhan dengan kita punya pemikiran. Tetapi kita memahami Tuhan dengan kita punya iman percaya. Apa yang Tuhan lakukan bagi manusia itu mustahil, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Asalkan saudara dong percaya dan yakin kepada Tuhan. Kita melihat bahwa Tuhan merubah air yang tadi itu menjadi anggur yang terbaik dan lebih enak daripada anggur yang mereka sediakan pada saat hari itu. Dan anggur yang Tuhan berikan adalah anggur yang paling enak, anggur yang paling terbaik, yang pertama kali dirasa oleh para tamu-tamu itu. Nah, kalau saudara mau kebutuhan saudara dipenuhi dari Tuhan, lakukanlah apa yang Tuhan mau. Saudara kalau baca di dalam Injil Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-1 sampai yang ke-11, di situ ada tertulis juga, dikatakan bahwa lakukanlah apa yang Tuhan suruh. Apa yang Yesus suruh harus dilakukan. Apa mereka lakukan. Dan apa yang terjadi? Air yang tadi kita lihat itu berubah menjadi anggur. Dan menjadi anggur yang terbaik. Jadi buat saudara orang, kita harus belajar dari ayat ini. Yang pertama yaitu kita harus lakukan apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan suruh kita harus lakukan.
Antum percaya dalam waktu yang cepat, waktu yang lambat, Tuhan akan memenuhi itu punya kebutuhan. Dan apa yang menjadi kebutuhan di dalam setiap orang punya hidup, Tuhan akan cukupkan, dan itu akan menjadi yang terbaik di dalam setiap orang punya hidup. Yang penting kita harus lakukan apa yang Tuhan mau. Saya mau bilang buat saudara orang, Tuhan tidak pernah menuntut saudara orang untuk harus lakukan apa yang Tuhan mau. Tuhan tidak memaksa saudara orang untuk lakukan apa yang Tuhan mau. Kembali kepada diri saudara dong sendiri. Kalau saudara dong mau yang terbaik, saudara dong mau yang berkualitas, saudara dong mau kebutuhan saudara dong dipenuhi dari Tuhan, saudara dong lakukan apa yang Tuhan mau. Itu salah satu kunci ya dalam setiap kehidupan orang Kristen yang percaya kepada Tuhan. Jadi kita harus yakin dan percaya kepada Tuhan. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu untuk memenuhi itu punya kebutuhan. Mungkin saudara dong bertanya, tapi saya sudah melakukan ini, apa yang Tuhan mau saya sudah lakukan. Tapi kok kebutuhan saya belum dipenuhi. Tapi itu apa yang saya rasakan, rasanya tidak berguna, rasanya hampa. Mungkin belum waktunya Tuhan lakukan segala sesuatu untuk saudara. Tetapi ada waktunya Tuhan yang Tuhan pasti akan menjawab, Tuhan pasti akan lakukan buat saudara. Yang penting saudara yakin dan percaya, jangan putus asa, tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu untuk kita. Waktunya Tuhan tidak sama dengan waktunya kita. Makanya tadi saya bilang bahwa jangan kita pahami Tuhan dengan pemikiran kita, tetapi pahami Tuhan dengan iman percaya kita bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Kiranya ini yang saya bisa bagi buat saudara orang, buat kita semua, untuk sama-sama belajar dari firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.